Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidayah hamba, hari ini izinkan aku mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah besar tentang seorang lelaki yang dulunya membenci agama Islam. Namun pada akhirnya ia menjadi penjaga cahaya Islam yang paling kokoh. Beliau adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Umar adalah salah satu tokoh Quraisy yang disegani. Ia cerdas, gagah, pemberani, namun juga keras dan tegas dalam penolakan terhadap agama Islam. Saat Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terbuka, Umar adalah salah satu orang yang paling lantang menentangnya. Ia melihat Islam sebagai ancaman terhadap tatanan lama, dan ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga tradisi nenek moyangnya. Hingga suatu hari, Umar menyusun niat dan rencana. Bukan niat mencari kebenaran, tapi niat membunuh Rasulullah SAW. Ia pun berjalan dengan langkah yang tegas, membawa pedang terhunus. Di tengah jalan, ia dicegat oleh seseorang yang berkata, "Jika engkau ingin membunuh Muhammad, mengapa tidak lihat keluargamu sendiri terlebih dahulu? Adikmu Fatimah dan iparmu Sa'id bin Zaid telah masuk Islam." Mendengar perkataan itu, Umar pun langsung marah dan segera menuju ke rumah Fatimah. Dan di sanalah terjadi momen yang tak akan pernah terlupakan di dalam sejarah agama Islam. Setelah sampai di rumah Fatimah, Umar pun masuk dan mendengar suara bacaan Al-Quran. Ia marah, memukul iparnya dan bahkan menampar adiknya sendiri. Namun ketika melihat darah mengalir di wajah adiknya, hatinya mulai retak. Dengan suara bergetar, Umar meminta untuk membaca lembaran yang sedang dibaca oleh mereka, yaitu adalah surat Thaha. "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu celaka." Kata-kata itu menembus hatinya yang selama ini tertutup. Air matanya pun mulai terjatuh, kakinya goyah, hatinya pun hancur, dan cahaya mulai perlahan masuk ke dalam hatinya. Ia pun berkata, "Tunjukkan aku kepada Muhammad." Umar pun langsung bergegas pergi ke rumah Al-Arqam, tempat Rasulullah SAW dan para sahabat berkumpul secara diam-diam. Sahabat pun mulai panik ketika melihat Umar datang dengan pedang, namun tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau menyebutnya dengan sangat tenang. Dan di hadapan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Umar bin Khattab pun mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Gema takbir pun mengguncang rumah kecil itu. Hari itu langit Madinah seakan bersorak. Islam tidak lagi sembunyi, karena sejak saat itu Umar berdiri di barisan paling depan. Umar ikut hijrah ke Madinah dan berdiri sebagai pelindung Islam saat kaum muslimin hijrah secara diam-diam karena takut gangguan oleh kaum Quraisy. Umar pergi secara terang-terangan dan ia berkata kepada kaum Quraisy, "Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak atau istrinya menjadi janda, hadang aku di balik bukit ini." Tak seorang pun mereka berani melawan Umar. Umar tegas karena iman, bukan karena amarah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar bin Khattab pun diangkat menjadi khalifah kedua. Di bawah kepemimpinannya, Islam menyebar hingga Persia dan Romawi. Kota-kota besar seperti Mesir, Syam, Palestina hingga Irak pun ditaklukkan. Namun
Umar tetap hidup dalam kesederhanaan. Dia memakai baju yang penuh tambalan, makan roti dan minyak zaitun. Tidurnya pun di tanah, dan malam-malamnya ia habiskan berkeliling kota untuk memastikan rakyatnya tidak lapar. Pada suatu malam, Umar mendengar suara tangisan anak kecil, dan ia temuin ibunya yang sedang memasak merebus batu untuk menenangkan anaknya karena tidak punya makanan. Umar pun menangis. Ia segera kembali membawa gandum di punggungnya sendiri dan berkata, apakah Umar akan membiarkan rakyatnya kelaparan? Lalu menghadap Allah dengan dada yang kosong. Ketika menjelang wafatnya Sayyidina Umar, pada suatu pagi Umar sedang mengimami sholat subuh. Tiba-tiba ada seorang majusi yang bernama Abu Luluah menyerangnya dari belakang dan menusuk perutnya dengan pisau. Tusukan itu menembus tubuhnya Umar. Umar pun mulai roboh. Darah mengalir dari perutnya, namun ia tetap menyuruh sholat dilanjutkan. Beberapa hari kemudian Umar pun wafat. Beliau berpesan agar dikuburkan di samping Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Dan di sanalah kini tubuh Umar beristirahat. Namun namanya sampai detik ini tetap hidup di langit sejarah Islam. Sahabat hidayah hamba, hati manusia itu ibaratkan cermin. Ketika ia penuh debu dosa, pantulan cahaya pun akan hilang. Tapi lihatlah Umar bin Khattab, seseorang yang dulu hatinya seperti batu, namun saat disentuh kalam ilahi, ia remuk, luluh, lalu bersinar secerah mentari iman. Karena hakikat hidayah bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik siapa saja yang mengetuk pintunya dengan hati yang jujur. Bukankah para sufi pernah berkata, jika engkau mengetuk pintunya dengan air mata, maka ia akan membukanya dengan kasih sayang. Jangan menunggu layak untuk mendekat, karena yang paling dicintai Allah adalah hamba yang pulang dalam keadaan penuh luka tapi membawa harap yang sangat besar. Maka bila kisah ini menggetarkan hatimu, bila di dadamu ada desir yang belum kau mengerti, mungkin itu adalah panggilan untuk kembali, panggilan untuk pulang. Dan jika engkau ingin berjalan bersama dalam cahaya, mari kita bersama menggenggam tangan kami dengan cara tekan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini kita tidak sekedar mendengar kisah, tapi merenung, menangis, dan semoga ditemukan oleh hidayah. Hidayah hamba bukanlah tempat orang suci, tapi tempat bagi mereka yang ingin menjadi lebih baik setapak demi setapak menuju cahaya ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.